Kali ini kita ada di mana ya? Oh, ada Optimus Prime. kayaknya di kantornya Optimus Prime deh. Enggak. Kita bukan lagi di Cybertron, kita lagi di Kick Avenue. Iya benar. Hyper Quarters. Nah, berhubung ini masih dalam rangka membantu kalian Betul. menguasai dimanakah beli barang-barang dengan Steel Deal. Betul. Nah, hari ini kita akan patroli ke Kick Avenue Kick di Avenue. dalam. Langsung Dan- aja kali ya. Dan harus di disclaimer dulu, ini semuanya ori ya. Oh iya. Ya, kalian daripada beli yang KW-KW nggak jelas, Betul. langsung Oke. aja lah. Langsung Kita masuk. masuk. Yuk, kita masuk ke dalam. kita langsung ke basement aja tuh. Under retail. Agak bisa Sini, masuk, lewat Kak. sini. Gimana, Kak? Lewat sini, Oh, lewat sini. Begini. Ada kepalanya Mas Optimus Prime, bro. Sama ada mainan-mainan. Ya namanya juga Kick Avenue ya. Kayaknya culture itu nggak cuma sepatu, bro. Tapi mainan-mainannya juga culture, bro. Wajar lah ya, semuanya harus skena. Betul, skena. Damn, bro. Marvel, Optimus Prime, Cybertron. Damn. Pengen sih beli salah satu. Ada uangnya nggak ya? Nggak ada. Nah, ini kita ada di lantai pertama ya? Lantai utama, Lantai betul. pertama, betul. Ada apa aja di sini? Di sini ada sepatu mahal, Pak. Sih. Hah? Mahal. Kenapa mahal, Mas? Kita ada on di situ loh, bro. Iya, ada on. On banyak murah? banget ya? On. Enggak. Iya. Nah, Oh. terus udah jelas lah ya samba-sambaan. Asik-asikan NB. Ya, Essex, NB. Nah, ini nih contohnya kayak no begini kan. Kayak yang Emang murah? kemarin. Kan enggak. 14. kan? Iya dong. Ada harganya nggak? Nah, ini bukan unretail nih. Nanti Oh. kita kalau mau cari yang murah di bawah aja. Gimana? Kita ke bawah aja gitu. Kita cari yang murah aja ya. Mana? Di bawah? Yuk, gas. Ini bagus banget ya. Cara bikinnya gimana nih? Belum. Oh, bukan beton asli, guys. Sorry. Oh, damn. Emang wajib skena, bro, di sini, bro. Nah, ini kayak gini ternyata ya. Kayak di retail-retail yang ada di US ya. Harus ada dusbox-nya gitu loh. Menarik. Oke guys, jadi kita udah di underground-nya dan seperti kemarin kita menemukan banyak barangan retail yang koleksinya juga agak beda nih sama terakhir kita main ke sini. Pertama nih contoh ya. Ini Ultraboost Ultraran sih sebenarnya ya. Dia 1,2 ya lumayan ya agak di bawah. Terus Jordan, kata siapa Jordan sekarang mahal bos? Ini gue nemu tadi, nah mana dia? Nah 1,5. Ini di insert aja nanti ya, tipenya Jordan apa ya? Retro High OG ya, warnanya kayak gini. Gemoy nggak sih warnanya? 1,5, ini make sense banget loh buat beli Jordan segini. Next, kita lanjut lagi, 550. 550 agak under retail ya, nggak terlalu rendah, tapi nggak terlalu tinggi juga, 1,162. Ada yang lebih cakep lagi menurut gua, all leather juga di belakang. Ini dia nih. Ini sedikit lebih mahal ya, all leather, warna putih, retro looknya dapat banget ya, 550. 1,326. Ya, ini masih inline ya sama pembahasan kita kemarin yang rekomendasi sneakers yang ala-ala Aura Old Money-nya keluar banget. Ini jelas nih. Ada apa lagi nih? Gue tuh nemu beberapa Nike Waffle, cuman nggak ada harganya nih. Ya kalau pengen yang retro look, klasik, harusnya sih nggak ini ya. Kalian bisa scan aja, cek harganya berapa sekarang. Tapi ini harusnya harga-harga under retail semua di sini. 327. Nih, ini penting juga nih. Warnanya juga cakep. Nah, pigskin sih, cuman ini nih. Coba kalian lihat deh harganya. Tuh, event yang pigskin belum tentu nyampe 800 di Sport Station kemarin. Kemarin yang 800 ukuran kids doang loh waktu kita ke Kids Station kan. Ini bahkan lebih rendah daripada harga Sport Station. Oh, ini nih, penting nih. Ini koleksi yang sebenarnya banyak di Sport Station jujur aja, tapi ini aman kalau mau diambil. Agak jarang juga ya, fresh foam itu kita dapat di 714. Jadi di bawah 800 sudah bisa dapat New Balance ori. Size-nya juga ini mana ya? Oh, size 10. Bukan golden size tapi masih terbilang aman. Ada lagi fresh foam lagi ya. Nah, ini lebih ringan lagi sama 710 nih. Di 700-an dua-duanya, gokil sih. Ini buat
alternatif ya daripada kalian pakai Skechers. Nah, harga segitu kan dapetnya Skechers ya. Ini materialnya sama aja, bahkan lebih keren, lebih nyetel juga kalau menurut gue sih ngambil New Balance daripada pakai Skechers nih. Ini gokil sih. Udah kali kalau menurut gue yang menarik sebenarnya banyak ya, kalian bisa lihat aja. Nah mungkin sekarang gilirannya Oki nih. Check 2. Bingung Pak, mau milih yang mana? Kayak mau beli aja. Ini Adidas ini, Adidas, aduh namanya apa sih? Adilet. Nah, benar Adilet. Terus ini di sini guys, ada Reebok Pump yang collab sama apa ini tuh ya? Nggak tahu collab, nggak tahu edisi spesial gitu ya. Warnanya cakep banget bro. Inilah, tau lah Reebok Pump siapa? 1,377 guys. Kalau menurut gue mau worth it sih. Ya, Reebok Pump dengan culture-nya harga 1,3 bro. Udah ini elephant print, ini bukan elephant print. Tutul macan tutul print, leather ya. Terus juga ada Nike Initiator guys. Nike Initiator tuh kayak menurut gue lebih mirip ini loh, 1906 atau kayak gitu ya. Lebih mirip yang itu. Cuman depannya ini ngotak sih, maksudnya kayak aduh. Kayak Nike Air Presto gitu loh guys, depannya kotak. Cuman ini harganya belum tahu ya berapa ya. Mungkin ya namanya juga under retail, kayaknya sekitar sejutaan lah. Nggak akan mungkin sampai 2 juta bro. Jordan-Jordanan seperti biasa. Nah akhirnya ketemu nih Nike Air Presto guys. Ini kalau menurut gue ya, yang apa ya, jadi salah satu game changer di dunia sneaker dari Nike bro. Ini tuh pertama kali dirilis di tahun nggak tahu 2002 atau bahkan lebih muda lagi di tahun 97 gitu ya. Ketika era-era running itu lagi banyak banget, si Nike Air Presto ini masuk sebagai trainer gitu. Dan akhirnya orang-orang pakai sepatu ini buat kegiatan daily. Akhirnya jadilah culture sneaker. Nah ini si Nike Air Presto ini jadi salah satu punggawanya di dunia sneaker guys. Harganya tuh berapa ya? Duh, lagi-lagi kagak ada harganya guys. Kalaupun Anda retail pasti mungkin ya sejutaan lah. Kalau ini harganya 1,1 kayaknya worth it banget sih bro. Mana ini udah pakai yang ini lagi outsole-nya. Outsole yang lebih ramah lingkungan gitu. Apa ya? Apa lagi guys? Ada Vans, ada Puma. Akhirnya ini bro. Ini bro. Aduh sorry. Nah, akhirnya gua nemu. Ya walaupun warnanya rada wadidaw ya. Bakal susah banget sih buat dikombinasiin. Ini tuh uppernya kayaknya pakai corduroy ya. Ini Puma Suede. Harganya 826.000. Cing, worth it sih. Worth it ya 826.000 ya. Untuk sepatu-sepatu culture kayak gini, begini bro. Mana udah autentik, guaranteed, edan. Nih gua sebagai anak yang apa ya, yang ramah lingkungan banget. Bang ya. Ini gue nemu Adidas Superstar Parley bro, 1,55 doang, 1,055 doang. Ini menurut gue worth it sih, apalagi ada gimmick ramah lingkungannya. Biasanya ramah lingkungan tuh mahal bro. Ya jadi dapat harga segini under retail dengan mencintai alam, kayaknya menurut gue worth it. Walaupun terdengar gimmick tapi ya udahlah ya. At least lu bangga gitu, lu menjadi bagian dari ramah lingkungan seperti itu. Terus ada satu lagi nih kalau gue. Di sebelahnya ada sebelah Asics Jogger. Gue suka banget sama siluet yang apa ya, yang retro look kayak gini lah, kayak gitu. Yes, kayak gitu. Dan harganya juga murah banget. 700 bre. Wah, lu dapet sepatu kayak begini, Asics lagi 700.000 doang. Di mana lagi? Nah, kalau gue itu doang. Kalau lu ada duit beli mana? Gue ada duit, gue mending beli ini sih. Mungkin sekarang juga ada duit, tapi kayaknya nggak usah sih. Mending buat beli tangan aja. Betul, untung lagi diskon. Sip. Oh, NMD King Nasar guys. Collab sama King Nasar, Adidas NMD collab sama King Nasar. Di bordir-bordir bro. Nyanyi dulu bang. Apa sih nyanyinya? Waktu ku kecil. Udah bukan itu? Oh yang mana? Seperti mati lampu. Yes. Dah, malu guys. Ini tempat skena. Harus skenanya culture. Ada tambahan lagi nih.
Ini yang collab sama Tiffany Co, bener kan? Tiffany Co. Terus ada ini Big Red Boots. Big Red Boot guys. Coba. Oh, kayak gini loh build quality-nya guys. Kirain gue bakal apa ya? Kayak berat gitu ya. Ternyata lumayan ringan bro. Bro. Apa esensinya? Beli sepatu beginian. Buat kondangan susah guys. Sengaja ya marada gitu. Jadi kita di Cafe-nya ini udah sama Bang siapa? Sama peniti, biasa dipanggil peniti aja. Peniti. Iya. Peniti. Peniti. Soalnya dari dulu kalau main game namanya peniti. Oh. Soalnya saya nggak suka nama saya ketahuan. Oh, username gamenya. Username game peniti, jadi kemana-mana jadi orang panggilnya peniti aja. Oh, nice dream ya. Pakai nama samaran ya. Jadi gue mau tanya sih, maksudnya di Cafe-nya itu barang-barang yang didapat itu dari mana? Oke. Terus gimana cara kalian melegitimasi barang-barang yang datang dan dijual lagi di Kick Avenue kayak gitu? Oke. Kebanyakan dari kita itu adalah consignment. Jadi balik lagi Kick Avenue itu bukan toko tapi adalah marketplace. Marketplace ya? Iya, marketplace. Jadi ya kalau kalian bandingin sama kayak toko hijau, toko oren atau sekarang TikTok Shop lah gitu kan. Jadi anyone bisa jual di kita. Oke. Mau itu barang dari luar atau dari lokal pun juga is more than fine. Tapi pasti kita legit cek dulu. Mau itu barang baru atau barang bekas. Oke. Barang bekas ya kalian bisa lihat dari detail web atau app kita itu pasti ada foto-fotonya. Nah, pas dari lihat foto itu kalian kan bisa beli tuh. Nah, dari foto itu kita cek lagi pas udah datang di sini. Oke. Jadi misalkan apakah sesuai dengan fotonya? Oke. Produknya sesuai sama fotonya atau enggak. Kalau enggak sesuai ya kita balikin, misalkan ternyata soalnya bopeng tapi pas dipoto nggak ada gitu kan. Oh ini nggak sesuai nih, kita balikin. Dan juga legit check juga, walaupun used juga pasti kita legit check juga. Dari soalnya, UV light dan lala-lilinya pasti kita cek semua. Sampai sedetail itu lah ya. Sampai sedetail itu. Oke. Karena kita juga berani kasih garansi 200% uang kembali. 200% uang kembali. Jadi kalau belinya 1,5 ya dapat 200%. Berarti berapa guys? Nggak tahu, matematika saya jelek. Sama sih juga. Jadi kayak gitu guys, di Kick Avenue ini ada tim legendnya. Ada. Total ada berapa? Ada sekarang 300. ada Oh, enggak 300 main trade dikit sih. cara ngerekrut orang tim legendnya tuh gimana sih? Pasti kita ada recruitment dari manapun orang yang mau belajar more than fine, tapi kita ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya? Ada sekolahnya. Jadi di mana misalkan orang A lah, orang A nggak tahu nih sepatu kayak gimana atau logic checknya caranya gimana, ya kita ajarin dulu, kita sekolahin dulu lah istilahnya. Dari situ kita baru perlahan pasti didamping dulu, ini oke nggak, baru dilepas, baru bisa stand alone sendiri. Oh, standalone sendiri. Kalau orang awam nih, boleh nggak belajar dari Kick Avenue gitu soal legitimasi? Logic check sendiri sih untuk di kita belum ada jasa itu ya, untuk orang datang untuk legit check doang. Tapi di sini anyone, you can ask anyone here di toko kalau kalian mau tanya-tanya tentang sepatu or anything about that, ya pasti kita educate juga. Nice dream. And I'm always here di mana ya kalian bisa nanya sepatu ini ori nggak gitu. Walaupun emang kita nggak ada jasanya, tapi ya more than fine untuk nanya-nanya. Oke, jadi buat kalian yang masih ragu sama sepatu yang kalian beli dimanapun, ya mending datang ke sini, tapi beli yang baru sih. Tergantung budget aja sih. Oh iya, dan ada promo dari kita juga ya, dari Shoepolis. Promonya itu apa ya? Kodenya ada di sini, di deskripsi. Langsung aja kalian pakai dan bisa langsung shop di Kick Avenue. Langsung di website juga ada guys. Thank you, Mas Peniti. Kalau Mas ini peniti, saya jarum yang dijerami.